putih itu nggak ada artinya, Feli. Keisha, lo gentayangin gue. Gue nggak akan pergi ke akhirat sampai lo mendapatkan keadilan. Ya udah, yang penting sekarang gue bisa tenang karena gue dapat warna hati putih kan. Fel, emangnya lo nggak tahu kalau hati putih lebih buruk daripada merah? Lo jangan nakut-nakutin gue deh, Kay. Waduh, makin banyak yang dihabisi sama orang-orang. Malam ini mereka ngadain pesta di sebuah gedung dan lo harus datang ke sana buat ngacauin warna hati mereka. Emang bisa? Iya, kesempatan lo cuma malam ini karena mereka semua lagi kumpul di sana. Terus di pesta itu gue harus ngapain? Lo tenang aja karena di sana bakal ada orang yang ngarahin lo. Perhatian, selain warna hati merah, saya juga cari warna hati putih. Darurat. Loh, kenapa darurat, Bu? Ya ampun, kamu ini suka banget sih ketinggalan info. Warna hati putih itu bisa mengancam warna hati hijau. Kayaknya yang baik merah putih deh, bukan hijau. Dilihat dari gerak-gerik dan ekspresi kamu sih, kelihatannya kamu udah ketemu sama orangnya ya. Cepet kasih tahu saya. Mustahil banget sih Feli nemuin orang yang warna hatinya putih karena dia aja ranking terakhir di sekolah. Iya juga sih. Oh iya Feli, kamu udah ngabisin satu orang belum? Iya bener tuh Fel, kalau lo nggak sempet ngabisin warna hati merah, lo yang bakal metong. Oh, udah kok. Baguslah, jadilah pengikut warna hijau yang baik. Feli, tolong Feli, mama sekarat. Mama nggak apa-apa. Mama udah sekarat kayak gini, kamu masih nanya kenapa? Oh, aku tahu. Sebenarnya mama kayak gini karena mama belum ngabisin warna hati merah kan? Tapi tadi di sekolahmu mama udah ngabisin seorang nenek dan dia ngakunya tuh dia dapat warna merah. Kayaknya gue harus kasih tahu mama deh. Mah, nenek itu adalah arwah, jadi mama nggak akan bisa ngabisin dia. Hah? Itu artinya sebentar lagi mama bakal metong doh. Feli, tolongin mama ya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa, Ma. Lagi pula aku juga dosa soalnya aku bohongin semua orang. Warna hati yang aku dapat adalah putih. Hah? Itu artinya kamu bisa menyelamatkan dunia ini, Nak. Seluruh dunia bergantung sama kamu. Mama! Hah, ini udah jam pestanya, gue harus ke pesta itu sekarang juga. Widih, keren juga tempatnya. Permisi Pak, saya mau masuk ke dalam. Baik, silakan sebutkan warna hati yang kamu punya. Warna hati hijau Pak. Hijau? Tapi di list sih sisa warna putih doang yang belum datang. Hah, jangan-jangan semua orang udah tahu kalau sebenarnya gue dapat warna hati putih. Gawat, rencana gue gagal. Ternyata kamu ya orangnya. Saya sangat mengharapkan bantuanmu. Silakan masuk. Tapi tenang saja, yang tahu list ini cuma saya. Oke Pak, tapi saya nggak tahu gimana cara ngalahin mereka. Karena warna hati putih terlalu suci, dia bisa mendapatkan satu permintaan apapun itu. Wah, apa gue minta jadi kaya raya ya? Atau jadi orang paling cantik di dunia ini? Fokus. Iya Pak, maaf. Waduh, ding. Ele, nggak usah sok-sokan. Gue tahu kalau sebenarnya lo belum menghabisi orang yang warna hati yang merah kan? Udah kok, nggak usah bohong karena dari awal gue tuh selalu buntutin lo. Hah? Nggak lah, bercanda, mana mungkin gue buntutin orang kayak lo. Lo kan orang paling remeh di dunia ini. Bu, di sini Bu orangnya. Feli, akhirnya kamu kena jebakan kami. Kita semua tuh udah tahu kalau sebenarnya lo dapat warna hati merah kan? Kalau kita ngabisin lo bareng-bareng, kita bakal dapat poin tambahan. Apa-apaan ini? Gue nggak nyangka kalau gue dijebak sama Pak Satpam yang di depan tadi juga. Hah? Di acara ini kita nggak punya satpam dan kita juga nggak ada nyewa. Kayaknya sebelum mendatangi akhirat, Feli udah halu nih. Oke anak-anak, sekarang waktunya. Tidak, saya harus semua warna hati hijau musnah. Loh kok, kenapa gue hilang? Ternyata kamu yang dapat warna hati putih. Sekarang tinggal gue sendirian dong di dunia ini. Sebenarnya saya juga dapat warna hati putih. Tenang aja, saya bisa bantu kamu. Saya minta semua warna hati merah dihidupkan kembali. Wah, tapi mama nggak ada. Ya udah deh, nggak apa-apa karena mama kan berhati buruk. Aku salah ya Kak, tapi ini kan cuma guru sekolah Kakak. Loh Feli, kenapa pintu yang ini nggak dikunci? Maaf Bu, itu baru aja mau saya kunci tapi udah dibuka sama si Ade. Ya udah, karena ibu juga takut jadi ibu izin berlindung juga ya di rumah kamu. Iya Bu, nggak apa-apa, saya maklum kok. Soalnya satpam itu serem banget, masa dia sampai bawa dor-dor. Jangan lupa kalau perlu pintunya digembok ya. Ibu tenang aja karena saya punya gembok 5 lapis. Kalau gitu ibu bobo di kamar tamu ya. Jangan Kak, di kamar itu kan banyak boneka kesayangan aku. Udah deh, kamu ini masih kecil nggak tahu apa-apa. Jadi kamu diem aja. Lah, untung aja Pak Satpam gak mau ngapa-ngapain, dia cuma mau jaga malam. Ade, kamu kenapa nangis? Bu guru mana? Aku gak mau lagi ada bu guru di rumah ini karena dia barusan aja nyubit aku. Ya ampun, kok berani-beraninya tuh guru? Bu, dia udah pergi diusir sama Pak Satpam. Aduh, ya ampun, walkie-talkie gue. Oh, tadi benda itu udah diambil juga sama Pak Satpam. Ya udah nggak apa-apa, itu artinya kerjanya Pak Satpam bagus, nggak kayak bu guru tuh. Pokoknya aku mau bu guru itu dapat pelajaran karena udah cubit aku. Kamu tenang aja, kakak bakal marahin dia di sekolah. Gara-gara gue kesiangan bangun, jadinya gue gak bisa ngendalikan Pak Satpam tadi. Apa aja ya yang udah dilakuin? Loh, Vel, kalau masih di sini nggak melayat ya? Melayat? Siapa yang metong? Bu guru barusan metong tadi pagi, katanya di Bun Bun. Hah?
Jangan-jangan pelakunya Pak Satpam. Demi melindungi Ade dia sampai ngebun-bun Bu Guru. Kenapa ya? Tapi namanya melayat manusiawi kan? Sayangnya kasus ini nggak dipermasalahin, dianggap lewat aja. Tapi lo tahu pelakunya siapa? Sebenarnya masalah ini tuh terjadi karena ada pemicunya. Dan gue mau ngasih tahu lo apa pemicunya. Ya udah cepet. Mau mata-matain gue lagi? Kali ini nggak dulu deh. Karena gue harus ngomong empat mata sama Keisha. Lo lihat ini. Lo bisa jadiin ini sebagai bukti kalau Pak Satpam itu adalah penjahat. Jadi maksud lo yang bun-bun Bu Guru tuh Pak Satpam? Beneran? Tapi ada hal lain. Lihat dulu. Apa sih? Hah? Kali ini siapa lagi yang ngetok? Tapi kayaknya bukan Pak Satpam deh, soalnya gue nggak ada kendalikan dia. Anakku, akhirnya mama pulang. Kamu udah jagain adik kamu baik-baik kan? Mah, banyak hal yang terjadi dan adik dalam bahaya. Tenang aja, udah ada Pak Satpam yang jaga. Tapi Pak Satpam yang jahat, mah. Aku takut ada diapa-apain sama dia. Nggak mungkin. Hah? Pak Satpam mau kasih makan adik? Gak usah curiga sama hal itulah. Lagi pula memang mama yang nyuruh Pak Satpam kasih makan adik. Oh gitu ya, iya udah deh aku izinin. Kamu mengendalikan Satpam? Iya ma, tapi tenang aja, aku gak bakal ngendaliin yang aneh-aneh kok. Loh, kalian ngapain ngumpul di sini malam-malam? Kayaknya kamu udah tahu ya tentang kebenarannya. Apa sih ma, aku gak ngerti. Gak usah pura-pura gak tahu deh, adik kamu itu kan anak saya. Apa selama ini kamu gak ngerasa? Kamu dan adik kamu itu adalah saudara tiri, punya ayah yang berbeda. Jadi mama selingkuh? Enggak ya, mama itu cuma kurang nafkah batin aja. Karena kan papa kamu itu di luar negeri. Terus kenapa Pak Satpam bisa ngasih adik 100 juta per minggu? Masalah itu mah gak perlu ditanya. Sebenarnya mama itu kan curi uang papa kamu, tapi papa kamu gak pernah protes. Jadi mama bebas mau ambil berapapun. Mama rela bayarin selingkuhan mama ini. Kakak, gak boleh ngatain ayah aku kayak gitu. Adik, selama ini kamu juga tahu. Karena kamu udah tahu kebenarannya, jadi mama bakal singkirkan kamu supaya papa kamu gak tahu kalau adik kamu itu bukan anak dia. Oke, pertama-tama saya akan usir kamu dari rumah ini supaya saya bisa tinggal di rumah ini. Lalu saya akan membiarkan kamu terlantar dan sengsara. Lalu akan saya bun-bun. Pak Satpam mau usir aku juga nggak bisa karena aku kendalikan Satpam. Oke, kalau gitu mama aja yang usir kamu. Mama nggak bisa juga karena dari tadi tuh aku udah telepon papa, jadi semua percakapan didengar sama papa. Aku juga punya bukti CCTV yang tadi udah dikirim sama Keisha, jadi udah aku kirim ke papa semuanya. Nggak, jangan. Mama, adik, dan Pak Satpam, mulai hari ini kita adalah orang asing. Bisa tahu waktu metong atau waktu lahir? Waktu metong dong. Jangan-jangan sekarang gue dukun. Itu artinya gue berdosa. Feli, kamu ini sedikit-sedikit overthinking. Gimana sih? Iya maaf ma, itu kan gak bisa aku kendaliin waktu metong mama. Untung aja masih lama. Aku sayang banget sama mama. Kena angin apa kamu? Jangan-jangan kamu mau minta duit jajan ya? Enggak lah ma, tenang aja. Sekarang aku mau lihat punya teman-teman dulu ya. Ya udah, tapi mama titip pesan ya. Kamu gak bisa mengubah waktu metong seseorang. Ingat itu. Oh iya, aku jadi penasaran deh waktu metong aku sendiri berapa dah? Kamu nggak bisa lihat punya kamu sendiri, harus lihat punya orang dong. Ya udah deh kalau gitu, lihat punya teman-teman aja. Anak-anak, hari ini kalian ulangan mendadak ya. Aduh, kenapa lagi sih Bu? Kita udah capek banget, masa tiap hari ulangan mendadak? Bu, nanti kalau keseringan gitu cepet metong loh. Kamu ngedoain saya ya? Bukan gitu Bu, tapi emang ibu bakal metong dalam 1 hari. Sembarangan ya kamu, besok itu ulang tahun saya, jadi saya nggak mungkin metong. Jangan-jangan Feli yang punya kekuatan itu. Feli, karena kamu udah bicara sembarangan jadi kamu harus berdiri di lorong. Tapi Feli nggak salah Bu, tadi saya yang suruh dia. Kalian berdua sama aja, kalau gitu kalian berdua harus dihukum. Tiara, kenapa nih orang? Ayo kita keluar Fel, ada yang mau gue omongin. Aduh, kaki gue mati rasa, ini semua karena lo Ti. Harusnya lo tuh nggak pernah ungkap kekuatan lo itu ke publik. Kekuatan? Emangnya ketahuan? Iyalah, kan tadi lo ngelihat waktu metongnya Bu Guru dan sekarang lo dalam bahaya. Hah? Masa? Kalau gitu waktu metong lo, 1 jam? Yang bener lo, astaga sebentar lagi gue metong. Kalau gitu, apa gue tulis surat wasiat ya? Kasih tahu dulu kenapa gue dalam bahaya. Bu Guru itu orang yang paling berkuasa di kota ini. Jadi kalau ada yang lebih unggul, udah pasti dihabisin sama Bu Guru. Udahlah, nggak perlu khawatir, sebentar lagi dia juga bakal metong. Siapa tahu lo metong duluan daripada Bu Guru. Waduh, gue nggak bisa lihat waktu metong gue sendiri pula. Velo dipanggil Bu Guru, kelihatannya sih dia marah besar. Aduh, gimana dong? Lo bantuin gue nguji kekuatan gue lagi ya. 50 menit? Itu artinya sama kayak Tiara tadi. Lo lagi ngeliatin apa sih? Oh iya, katanya Bu Guru bakal ngadain acara 1 jam lagi di sekolah ini. Acara apa? Gue juga kurang tahu, yang jelas sih seluruh masyarakat kota disuruh ngumpul di sekolah ini. Waduh, jangan-jangan Bu Guru ngerencanain sesuatu pula. Atau dia murka karena gue bisa lihat waktu metong dia. Vel, lo nggak apa-apa? Kelihatannya lo sempoyongan. Nggak apa-apa, gue harus menyelamatkan semua orang. Waduh, kelihatannya si Feli udah stres banget. Apa dia udah gila ya? Pak, tolongin saya. Itu Bu Guru mau berbuat jahat, jadi Bapak harus mengevakuasi semua orang. Non ngelantur ya? Saya serius? Bu Guru itu baik sekali. Baru aja dia kasih saya 1 triliun loh. Buat apa? Beliau sih titip pesan. Katanya saya nggak boleh denger siapapun, cuma boleh dengerin perintah dia. Jangan-jangan Bu Guru ngasih perintah buat ngejaga semua orang biar tetap di dalam sekolah? Iya, itu Non tahu. Jangan-jangan Non dikasih perintah juga ya? Gawat, sekarang kan tinggal setengah jam lagi. Kalau gitu waktu metong Bapak,
Astaga. Kamu nyumpahin saya metong ya? Kalau gitu kamu harus pergi dari sekolah ini. Sono, saya boleh pergi. Saking marahnya dia sampai lupa kalau itu perintah bu guru, kesempatan gue. Oke, waktu metong mama masih sama. Mama harus bantuin aku soalnya orang-orang di sekolah terancam nyawanya. Nggak usah lah nak, mama nggak mau ngasih tahu caranya deh. Ya ampun mas, tolonglah ma. Aku udah banyak dosa sama teman-teman, jadi aku mau tebus gimana pun caranya. Dengan cara nyelamatin mereka. Sebenarnya karena kamu punya kekuatan, kamu tuh dikasih satu permintaan sama sistem, jadi kamu bisa ajuin. Tapi jangan minta yang aneh-aneh ya. Ya udah kalau gitu, aku minta semua orang hidup abadi, nggak apa-apa ditukar sama nyawa aku. Feli,